Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, masyaallah hadirin wal hadirin bukan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah pantas dan patut kita syukuri daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan daripada kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan masih Allah memberikan pahala-pahala yang besarnya dengan kita dituntunnya dalam majlis-majlisnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan seperti malam hari ini, mudah-mudahan kita lebih lagi mendapatkan nikmat yang lebih-lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah berikan kepada kita hingga nantinya kita berjumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat serta salam yang kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa untuk menghiasi kehidupan kita dengan cahaya-cahayanya hingga nantinya di yaumil kiamah insyaallah kita tertuju dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa taala, terkhusus yang saya muliakan guru-guru Al-Ustaz Ahmad Yadi, Al-Habib Muhammad bin Syihab, dan juga Al-Ustaz Iman, dan juga semua yang hadir. Saya ucapkan mudah-mudahan insyaallah kebaikan antum semuanya menghadiri majlis-majlis seperti ini, mudah-mudahan amal-amal soleh antum mudah-mudahan dibalaskan dengan pahala-pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memang di antara maqalah Imam Al-Haddad ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu orang yang banyak untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dengan perkumpulan yang besar, bahkan di antaranya perkumpulan yang banyak dihadiri dengan orang-orang yang belum tentu mereka yang banyak tersebut membawa hal yang banyak pula, tapi yang sedikit tentunya pasti akan membawa yang banyak, kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Jadi kita yang sedikit pun terus ya, jangan pernah putus daripada pengajian-pengajian seperti ini, jangan putus hubungan kalian ya dengan para guru, dengan putus hubungan kalian dengan orang-orang soleh. Maka itulah yang menjadikan kadar kita yang nanti kelaknya terang menderang ya, nantinya dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kadar yang nantinya Rasulullah mengenali kita itu bukan hanya dari kadar aktifnya saja di mana-mana, tapi dia kadarnya ini menunjukkan yang dia bukan hanya istiqomah saja, tapi dia ada hubungan di dalam istiqomahnya. Ada hubungan yang menjadikan Rasulullah SAW mengenali dirinya itu terang menderang. Bahkan Rasulullah SAW dengan terang menderangnya ini melihat diantaranya orang tuanya kita juga. Saking Rasulullah SAW memanggil kita itu sudah kenal dengan orang tuanya kita, itu berarti sudah terang menderang. Tapi ada yang redup, oh ya, ada yang samar-samar, ada yang masih belum dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada lagi yang tidak betul-betul tidak dikenali, bahkan tidak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya. Jadi kalau yang redup-redup seperti itu, yang mereka kadang hadir, kadang enggak, ya itu redup-redup. Ya, sulit Rasulullah mengenalinya. Ya, kadang ada samar-samar yang mereka ini kadang siapa gitu, kayak kita orang ketemu sama siapa ya pernah, tapi kita lupa lagi. Nah itulah Rasulullah SAW, hakikatnya manusia itu juga lupa, Rasulullah itu manusia ya, tidak diberikan kelebihan mengingat siapapun. Nanti ada yang ingat Rasulullah SAW dengan di antara kadarnya ya, dia bisa memperbanyak salawat pada Nabi, dan dia juga memperbanyak di antara hubungan-hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
maka dia akan terang benderang. Bahkan orang tuanya pun dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan hubungan seperti ini Rasulullah akan segera memanggil namanya, ya, karena kenal yang dipanggil tuh yang biasanya kenal dulu gitu. Ya, kalau manusia ini kalau kita yang kita kenal tuh yang kita kenal namanya pasti kita akan panggil. Kalau ini nggak kenal namanya, entar lu diingat-ingat dulu siapa gitu ya. Ya, begitulah juga Nabi Muhammad SAW. Jadi melihat kita nantinya bukan hanya melihat semua puluh umat di Nabi Muhammad, bukan. Ya, semuanya umat Nabi Muhammad, tapi ada yang bisa mendapatkan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang spesial, yang diutamakan. Ya, berarti itu yang dipanggil oleh Nabi Muhammad itu yang mendapatkan istimewa. Ya, jadi kalau kita nggak dipanggil oleh Nabi Muhammad ya nggak enak, nggak asik gitu ya. Kita aja dipanggil oleh guru-guru kita ataupun dipanggil oleh kadang orang-orang besar memanggil kita dengan panggilan sesuai dengan namanya kita. Oh, senangnya luar biasa. Ya, dipanggil misalkan Mbak Ian, kumaha dama. Itu aja panggilan begitu sudah dikenali oleh orang-orang yang mulia, maka kita menjadikan kita itu bahagia gitu. Tapi kalau kita nggak dikenali sama sekali itu nggak bahagia, nggak senang kita ya. Ya. Jadi kalau kita supaya kita lebih bagus, lebih baik, lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW, jadikan hubungan Rasulullah SAW dengan hubungan yang dicintainya ini kita punya ada ikatan gitu. Ya, entah itu dengan wali-walinya Allah bagus ya, entah itu dengan pewaris-pewaris ilmunya Nabi, ulama-ulama bagus kata Nabi Muhammad SAW, ataupun dengan orang tuanya ya, orang tuanya yang mereka pun ahli ibadah, ahli majlis juga, wah itu bagus hubungan. Tapi kalau orang tua kita yang nggak majlis, kita yang harus majlis ya, wajib kita harus majlis. Kalau orang tua kita yang jarang hadir majlis ataupun nggak pernah hadir majlis, kita yang wajib untuk hadir majlis. Apa? Menolong kedua orang tua kita. Ya, kalau memang kita nyah kepada orang tua kita wajib harus hadir majlis biar pahala-pahala ini terlimpahkan juga untuk kedua orang tua kita. Nah, hubungan baik dengan Rasulullah SAW dengan menjaga hubungan baik dengan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, maka ini menjadikan poin besar kita dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW mengenali para umatnya yang mereka pun belum pernah berjumpa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, tapi Rasulullah SAW menyebutnya, merindukannya, ya. Bahkan Rasulullah SAW yang mereka belum berjumpa dengan aku, tapi mereka ada ikatan dengan aku, kata Rasulullah. Tapi mereka ini menjaga hubungannya itu dengan orang-orang yang aku cintai, maka mereka itulah yang aku nantinya akan bersama aku kelak nanti di yaumil kiamat. Nah, kita jaga hubungan ini. Ya, kita mumpung ada orang-orang yang dekat dengan para wali-walinya Allah, mumpung ada orang yang dekat dengan para zuriyah Nabi Muhammad SAW, ada mumpung guru kita yang membukakan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad dengan jelas dengan ini ya. Nah, jaga hubungan baik seperti itu hadirin. Biar apa? Biar Rasulullah mengenali kita dengan sebaik-baik ya. Betul-betul dekat dengan orang-orang yang mencintainya ya. Ini orang-orang yang menjaga hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan seperti itu orang itu akan mulia, orang itu akan besar, orang itu akan bagus, akan sukses, akan nantinya dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik hidupnya ataupun matinya ataupun kelak di yaumil qiyamah. Ya, karena kehidupan kita ini hidup di dunia, hidup di alam barzah, nanti kita di yaumil qiyamah. Nah, itu tiga itu aja. Kalau kita pengen dibahagiakan oleh Nabi Muhammad SAW, ingin nantinya kita dapatkan spesial dari Nabi Muhammad SAW di dunianya, baik di alam barzahnya ataupun di akhirat, jaga hubungan baik dengan Rasulullah, dengan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa aja orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, ya satu adalah ulama, pewarisnya ilmu Nabi Muhammad SAW. Ya, ulama-ulama kita deketin mereka. Jangan pernah jauh, jangan pernah lepas, jangan pernah kita untuk menukarkan ulama-ulama kita dengan sesuatu yang gak manfaat.
Ulama-ulama kita tentunya mereka ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita menjaga hubungan dengan ulama, maka kita pun menjaga hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya pernah cerita, hadirin hadirin bukan Allah SWT. Sering yang saya cerita yang tentang tukang beca ini, sering saya ceritakan. Tukang beca ini biar kita kalau diulang-ulang itu biar paham dan biar paham lagi. Tukang beca ini yang beliau ini tidak memiliki sesuatu ilmu yang besar, sodako yang besar, bahkan amal ibadah yang besar, tapi ini tukang beca, maaf ya, bisa menjaga hubungan baik dengan Rasulullah SAW dengan sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ini tukang beca kesehariannya dia mencari cara. Tukang beca kan banyak. Ada tukang beca yang hobinya nongkrong, ya tukang beca ada yang hobinya betul-betul nyari duit dunia saja. Ya, tukang beca ini ada yang repot dengan proyeknya, targetnya ya, biar bisa bawa uang banyak ke rumahnya. Ada tukang beca itu macam-macam. Ini tukang beca lain daripada yang lain. Tukang beca ini dia cari duit, nggak mengganggu untuk hubungan dia juga hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Salawatnya sedikit tukang becanya, ya, ngajinya juga sedikit di tukang beca. Tapi ini tukang beca pintar cari cara menjaga hubungan yang baik dengan Rasul. Kesehariannya di tukang beca dia mengantar ulama, ya, ulama ini ya pasti kita sering dengar ya. Insya Allah nanti bulan depan Januari kita akan ziarah ke makamnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu. Dan ziarah ke makam Habib Abu Bakar maksudnya mengantar Habib Abu Bakar, mengantar ke misalkan mau majlis taklim, diantar sama tukang beca, ditunggu. Sabar dia nunggu Habib Abu Bakar keluar dari kamarnya. Sabar untuk menggapai sesuatu yang sempurna. Karena sabar itu adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Sabar menunggu sesuatu yang besar. Nah, kita sabar, kadang sabar kita nggak terparugu. Ini sabarnya sesuatu yang ditunggunya tentunya manfaat. Ditunggu biar supaya nganter. Ya, kita kadang mau ngantar ulama, wah, kadang kita bingung mau pakai apa. Sebenarnya ada cara. Segala-galanya itu kepada ulama itu ada caranya, ya, ada caranya. Jadi tukang beca ini selalu menunggu sudah diantar. Tentunya ya seorang Habib Abu Bakar, seorang khalifah yang besar, tidak pernah lepas membayar. Ini buat ente jasa, ya. Kita nggak pernah, jangan pernah kita kalau kita jual orang nggak pernah kita ini ya, ini amalan-amalan daripada orang-orang salaf kita. Dan sesuatu yang kita misalkan kita dapat jasanya, kita beri, kita itu harta sedikit tapi membahagiakannya. Bahagia nih tukang beca dapat dari Habib Abu Bakar. Anggaplah 10.000 dapatnya. Setelah 10.000 tadi, ini tukang beca masih punya cara lagi biar gak lepas. Hari ini dapat sesuatu yang aku dipandang oleh Nabi Muhammad. 5.000-nya buat keluarganya, kewajibannya dikasih, ya, kewajiban buat nafkahnya. 5.000-nya lagi dikasihkan ke keluarganya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Yang nyuruhnya disuruh istrinya, wahai istriku, nah ini 5.000-nya lagi kau belikan makanan untuk keluarganya Habib Abu Bakar. Kau yang antarkan. Pinter, biar istrinya juga kena. Ya, jadi suami istri itu juga punya cara untuk supaya jaga hubungan dengan Nabi Muhammad. Nah, ini yang kalau mencontoh seperti ini, wah hebat, berarti kelasnya udah kelasnya Habib Abu Bakar. Nyontoh kayak gini, udah kelasnya berarti kelasnya Habib Abu Bakar. Kan ringkas, simpel kerjaannya, nggak jauh-jauh. Apa yang berat-berat enggak. Setelah 5.000 diberikan makanan, dikasihkan ke keluarganya Habib Abu Bakar. Wah, dimakan sama anak-anak Habib Abu Bakar. Makan kenyang. Ya, timbullah
saat kita sudah terima, ya kita pasti terima kasih Allah, terima kasih, didoakan. Insyaallah jazakumullah khair. Didoakan. Setiap hari dilakukannya seperti itu. Setiap dia mengantar Habib Abu Bakar, setiap dikasih Habib Abu Bakar, dia kasihkan seperti itu pula, dan istrinya pula berperan seperti itu, memberikan kepada keluarganya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Apa yang terjadi hadirin? Amalan seperti ini apa sih untungnya? Untungnya ketika dia meninggal, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, kullu daripada semua wali bin auliyaillah di kota Hadramut, di Sambal sana, di Sewur sana, semuanya tiada dan tidak ada di pemakaman di pusaranya masing-masing. Yang ziarahnya ini adalah orang yang pembesar pula. Yang ziarahnya ini orang yang besar pula. Lihat pemakaman Zambar, kok nggak ada satupun wali-wali Allah di pusara-pusaranya. Ada kemana? Wah, ditanyalah sama kuncen yang menjaga makamnya. Yang jaga makamnya juga wali juga. Hadramut itu yang jaga makam, yang tugasnya untuk nguburin, semuanya wali. Ini kebanyakan di sana. Ditanya kemana ini orang, ya semua yang ada di pemakaman ini wali-wali di sini kok nggak ada? Ya, baik di Sewon, baik di Zambal, ya, bukan hanya pemakaman wali-wali, orang-orang wali-walinya aja katanya. Kata kuncen tadi, bahkan Rasulullah SAW pun menghadiri, ya, mendatangi, mentakziahkan daripada orang yang meninggal dunia yang ada di Indonesia. Siapa? Yang di Indonesia punya kewalian apa nih orang yang di Indonesia sampai seperti ini? Punya pangkat apa sampai semua para wali, bahkan Nabi Muhammad SAW mendatangi tukang beca? Siapa nih orang? Ya. Punya ilmu apa sampai segitunya? Ya. Akhirnya kuncen tadi menceritakan ini ilmunya cuma sedikit. Mereka bisa menjaga hubungan yang baik dengan Nabi Muhammad. Nah ini untungnya hadirin. Ya, kalau kita sudah mencontoh seperti ini saja, nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah yang kita keluar uang-uang yang banyak-banyak. Bahkan sesuatu yang sedikit bisa menjadikan sesuatu yang besar. Kadang yang besar bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada. Tapi yang sedikit, orang ikhlas, orang yang bagus, orang yang menjaga hubungannya, orang yang terus untuk mendekatkan hubungan dengan Nabi Muhammad, ataupun mereka sudah betul-betul cinta dengan Nabi Muhammad, yang sedikit bisa menjadi kadar yang besar di mata baginda Habibur Muhammad. Kalau sudah jenderalnya turun, semua pasukan semuanya akan turun. Ya. Kita mau menurunkan siapa? Diri saja kita nggak bisa bawa hubungan dengan ulama. Dikit-dikit kita kadang sudah mundur. Dikit-dikit kadang kita sudah nggak mau hubungan dengan orang yang mendapatkan telah diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya sangat ruginya kalaupun andaikan tukang becak bisa mendapatkan kemuliaan yang besar. Ya, meskipun banyak tukang becak yang lainnya, tapi dia ini tukang becak yang mendapatkan istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Nah kita, ya, masih bukan tukang becak. Kita ada tukang muruk, ya gitu, ada tukang masak, ada tukang kerja, ada tukang, semuanya kita di tukang, ya. Ada tukangan. Semuanya kita ini adalah tukang. Nah kita bagaimana banyak sekian banyaknya ini kita bisa mencari posisi yang bisa kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Mencari perhatian dari Nabi Muhammad, tidak mencari perhatian yang lain. Cari khususnya, istimewakan Nabi Muhammad. Apapun untuk Nabi Muhammad. Caranya mendekati apa yang sudah menjadikan kecintaan Nabi kepada orang-orang tersebut. Banyak ulama, wali-walinya Allah, ya, terus para guru-guru kita, orang tua kita, ya, ataupun semuanya orang-orang anak yatim banyak. Terus kalau kita tidak sehari itu kita semua mendapatkannya, wah istimewa, hari meninggal dunianya udah kita nantinya disaksikan oleh baginda Habibur Muhammad. Bukan hanya ini, cerita banyak lagi, banyak orang yang meninggal dunia langsung ditalkinkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan orang yang ada yang pernah meninggal dunia langsung Rasulullah SAW langsung masuk ke alam kuburnya untuk memberikan syafaat kepada orang yang baru meninggal tadi.
Orang yang ada hubungan dengan Nabi pasti akan dibela oleh Nabi Muhammad. Banyak cerita-ceritanya, bukan cerita dari yang ini saja. Ada ceritanya lagi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tentang bagaimana orang yang dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak cerita Habib Abdullah bin Faqih, orang yang selalu mencintai Nabi, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan kelak nantinya ditakdirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak hadirin, ya, mereka orang-orang yang menjaga hubungan-hubungan dengan Rasulullah SAW pasti akan dibela. Ya, tinggal kitanya, ya. Kalau kita, wah saya pengen kayak tukang becak, tadi bagus. Nah, gimana caranya? Ya, mengantar. Ya kita kadang melewat rumah ulama aja, misalkan rumah guru kita Ustaz Ahmad Yadi. Ya boro-boro kita mau stop dulu. Kalau bagusnya stop dulu. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Itu udah dapat pahala hadirin. Ya, udah mendapatkan pahala seperti mendatangi Nabi Muhammad SAW. Hadisnya ada. Ya, manzaro aliman bahkan nama daroni. Siapa yang mendatangi ulama sama seperti halnya mendatangi aku karena Nabi Muhammad SAW. Hadisnya ada. Ya, kita kadang kalau lihat ulama, kadang lihat yang sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi, karena kita yang enggak mau. Ya, karena kita begitu lewat, sudah lepaslah sudah. Padahal kalau kita tahu hadirin, mau seperti apapun kita ambil sesuatu yang baik yang nantinya kita menjadikan kadar itu semakin tinggi, semakin mahal kadar. Ya, kita emas aja punya kadar-kadarnya, nilai-nilai emas kadar 22, emas kadar 18, emas kadar 24, emas kadar murninya juga itu nilai-nilainya mahal beda-beda. Padahal namanya juga tetap emas juga. Nah, bagaimana membedakan kadarnya? Yang paling banyak kadar murninya itulah yang paling mahal. Ya. Itu baru emas, perak juga. Semua pun manusia punya kadarnya. Benda mati semua ada kadarnya. Yang bisa membuat benda itu jadi mahal, apa kadar yang bisa menjadikan itu laku? Nah, kadar kita sebagai manusia umat Nabi Muhammad yang bisa kadar kita ini bisa nantinya dikenal oleh Nabi Muhammad apa? Saya bukan ahli sodako, saya ini. Tapi saya menjaga hubungan baik dengan Rasulullah dengan mencintai para alim ulama, mencintai dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Begitu amalan kita. Ya, nanti semakinnya akan terjawab, tidak akan pernah salah kalau ceritanya seperti ini hadirin. Ya, karena kita suka salah yang menyikapi kita sendiri yang salah. Menyikapinya, ya karena kadang hawa nafsu kita, tamaknya kita, egonya kita. Kadang kita yang tidak mau dengan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka daripada itu buat hadirin wal hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini cara praktis buat kita, cara yang bagus, cara yang mudah untuk menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui hubungan baik dengan Nabi Muhammad. Ya, apapun itu hadirin wal hadirin Allah. Ya. Entah kita ada misalkan diajak ziarah ke wali Allah, usahakan maksimalkan kita bisa ikut. Ada hal-halnya wali, berarti itu menjaga supaya kita datang ke hal tersebut. Satu yang kita dapatkan orang-orang soleh di antaranya. Berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh pula nantinya. Gitu ya. Berarti memanfaatkan momennya. Saat hal tersebut banyaknya para wali-wali Allah yang akan hadir. Satu hubungan begitu, wah, siapa yang bisa mendatangkan wali-walinya Allah? Ya pasti walinya Allah juga yang bisa mendatangkan para wali-walinya Allah. Ya. Terus lagi dengan hal tersebut kita bisa mendapatkan doa-doa yang banyak. Ya. Bahkan 40 orang yang berdoa, salah satunya itu 40 orang itu dijadikan walinya Allah. Apalagi kalau sudah ribuan ataupun ratusan ribu, berarti sudah semuanya itu mendapatkan banyak doanya. Ya. Terus lagi kita banyak bermusafahah dengan para orang-orang soleh, ulama-ulama, habaib. Nah ini banyak manfaat kadar seperti itu jadinya naik. Tadinya kadar kita sudah melemah 25%, dengan begitu langsung lagi naik lagi 75%. Manteng terus dianya. Kalau setiap harinya mantengin terus 75% dia dapatkan, lama-kelamaan dia akan besar magobnya. Ya.
Kalau kelamaan kita ini kadang-kadang naik turun iman kita. Naik lagi, turun lagi, naik lagi. Kemarin kita naik, hari ini turun, naik lagi, nah hari ini naik lagi. Nanti jangan sampai turun besoknya. Besoknya cari kadar supaya kita mantap itu kadarnya. Ya, makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ini ada guru-guru yang mengajar kita seperti itu, mengajarkan kita, mengenalkan kita tentang kadar-kadar kita kelak nanti ya kita menjadi orang yang mulia. Ya. Saya pernah cerita juga, ada cerita yang tentang burung ya. Tentang burung di dalam sangkar. Burung ini ya bagus. Burung ini wah, berkicaunya bagus. Tiba-tiba santrinya tadi disuruh sama gurunya, coba kau burung ini kau tawarkan ke tetangga sebelah. Ke tetangga sebelah ini coba tanyakan berani bayar berapa ini burung. Sudah pintar burungnya, udah bagus kicauannya, berani berapa? Cuma ditawar ya 50.000 itu burung. Ya, murah banget. Wah, kata muridnya tadi, wahai guru 50.000. Nanti dulu katanya. Coba kau tawarkan ke tukang burung yang mengerti tentang burung, yang memang betul-betul jual beli burung ini. Ditawarkan kepada tukang jual beli burung menjadi 500.000. Berubah menjadi 10 kali lipatnya. Ditawarkan lagi, coba kata gurunya tadi, nanti katanya jangan jual dulu. Tawarkan kepada orang yang cinta sama burung ini, yang betul-betul tahu kualitasnya, bahwa burung ini pernah juara 1, burung ini pernah mendapatkan juara kicauan yang paling bagus. Nah, berani berapa? Ditawarkanlah kepada orang yang cinta sama burung ini. Akhirnya orang yang tadi benar-benar lihat burung ini kualitasnya bagus, kicauannya bagus, ditawar lagi 5 juta, naik lagi 10 kali lipatnya. Satu burung memiliki 3 harga yang berbeda-beda, dari yang kecil, pertengahan, sampai berlipat-lipat ganda lagi. Muridnya ini kebingungan, wahai guru kenapa? Kok bisa ada satu burung tapi memiliki 3 harga? Itulah kata gurunya tadi, aku ingin mengajarmu tentang hakikat kadarmu. Ketika engkau berada tempat sesuatu, tempat yang tidak kondusif, tempat yang tidak engkau bisa mendapatkan mutu yang nilai yang tinggi, maka engkau tidak akan dianggap ataupun engkau tidak akan dinilai, dan engkau tidak akan diberikan apapun daripada orang yang menganggapmu tersebut. Tapi kalau engkau di tempat yang tepat, di sesuatu kondisi yang tepat, kepada orang yang tepat, maka engkau akan memiliki nilai yang tinggi, bahkan engkau akan dihargai dan engkau akan dimuliakan berkat daripada mutumu, bukan di antara segala-galanya. Nah, itu hakikat gambaran kita. Kita ini hakikatnya ini gambaran burungnya. Kita tuh berada di tempat yang mana? Di majlis seperti ini, mutunya kita pasti bakal tinggi. Nilai kadarnya kita akan diberikan pahala yang besar, sehingga pahala yang besar ini menutupi dosa-dosa yang lampau, sehingga insya Allah dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nilainya kita hadir. Nilai ini yang menutupi daripada dosa-dosa kita yang lampau. Andaikan kalau kita lepaskan ini majlis ataupun tempat ini kita lepaskan, sehingga kita 1 hari saja kita melepaskan, kadar kita nggak ada, sehingga kadar kita tersebut yang naik-naiknya itu bukan malah yang baiknya, bahkan yang buruknya itu akan naik. Maksiat ada, ini ada, ini ada, sehingga dengan maksiat yang besar, yang ini yang besar, bisa menutupi kadar yang lama, yang tadi yang baiknya ini udah habis. Sebaliknya begitu. Kalau kita semakin bagus, kita pantengin terus. Kadarnya kita semakin bagus, kadarnya kita semakin besar, kadarnya kita semakin mahal, sehingga nantinya kita yang akan menilai kita adalah Allah Jalla Jalaluhu, bukan manusia, bukan daripada pandangan orang lain, bukan daripada orang yang nantinya membesarkan, bukan, tapi Allah yang akan nantinya menilai kita dengan harga yang paling tertinggi. Karena Allah tahu siapa kita, Allah tahu siapa diri kita, siapa Allah tahu dengan perjuangannya kita, Allah tahu dengan hubungannya kita, Allah tahu dengan hikmahnya kita, sehingga Allah sendiri yang akan menilaikan daripada harga yang tertinggi, yakni pahala-pahala yang tidak akan ada batas, sehingga dosa-dosa kita akan hilang dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nilainya ini bisa Allah berikan pula kepada kedua orang tuanya.
Itulah daripada anak yang soleh yang bisa mengangkat kedua orang tuanya dengan dia memperbanyak untuk duduk dengan ulama, dengan orang soleh, memperbanyak kadarnya sehingga menghapuskan dosa-dosa kedua orang tuanya. Nah itu yang maksudkan saya. Jadi tinggal kita yang punya cara, hadirin. Ya, cara apa? Muamalah kita beramal yang bagus, amal-amal soleh disegerakan. Ya, bakal bagus, bakal baik, kerjakan, pantengin terus. Besok dari dalam malam ini kita udah bagus nih. Kita ngaji, kita udah dapat pahala 1000 kuda di jalan Allah. Kita dapatkan daripada pahala 1000 kali kita lebih bagus daripada menengok orang sakit. Pahala lagi diberikan oleh Allah 1000 kali kita takziah menengok daripada orang yang meninggal dunia, ya, mengantar orang meninggal, dan ditambahkan lagi oleh Allah 1000 rakaat daripada sholat sunnah. Itu lebih banyak lagi yang kita dapatkan pada malam hari ini. Pahalanya kita berarti kadarnya sudah tinggi. Tinggal pulang dari majlis ini kadarnya ini dipertahankan. Pulang dari majlis, jaga lisan, jaga pandangan, jaga hati, jaga sikap, jaga tingkah lakumu, hubunganmu kepada Allah. Karena yakinlah nilaimu itu dilihat oleh Allah. Jadi dilihat oleh Allah terus, dipantau terus. Jaga nih lisan. Aduh lisan saya baru mau nyebut tadi nama Gogo. Allah lihat saya ya Allah. Kata dia, astagfirullahaladzim. Dapat nilainya. Bayangkan Allah itu menilai kita terus dipantau terus oleh Allah. Kita mulai melihat pandangan kita, mata kita mulai mau melihat orang-orang yang membuka auratnya di media, di HP kita. Ingatlah Allah itu sedang memantau kita. Astagfirullahaladzim, tutuplah HP-nya tadi sehingga kita beristighfar tadi dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga terus sampai besok paginya. Ya, besok paginya mulai dia sholat subuh yang sempurna. Ya, ajak istrinya, ajak anaknya, ayo ikut ayah kita sholat berjamaah. Dapat lagi nilai derajat sholat berjamaah dengan keluarganya, terhapuskanlah dosa-dosanya semuanya. Sudah sholat berjamaah, sedikit dia baca-baca Al-Quranul Karim, hatinya semakin bersih, tenang. Ayat ke ayat aja, ain ke ain, 5 ayat, ain ke ain itu 5 ayat biasanya. Udah itu tambah bersih hatinya. Udah dia bobok mulai tidur nih pagi-paginya sebelum dia bekerja ataupun dia mau langsung bekerja, tafadhol bagus juga. Sudah dia bekerja niatkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bekerja dan aku mengerjakan daripada perintahmu ya Allah, mudah-mudahan aku mendapatkan rezeki yang sempurna, rezeki yang halal dan thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah dapat pahala lagi, pahala daripada dia kasabnya keluar dari rumah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nilainya tinggi lagi poinnya. Ya. Jadi kalau misalkan poin A di hari-hari lagi, besok mulai malam ini kalian gak ambil jalan seperti ini, biasa lagi kalian. Gak diambil jalan yang sempurna seperti ini, biasa lagi. Bangun hudang berang lagi, ya. Ataupun kalian kerja nggak pakai niat lagi, udah habis. Padahal dia dengan kita bekerja pun ada niatnya kita bekerja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dengan aku bekerja, dengan aku berdagang, mudah-mudahan apa yang aku dapatkan rezeki ini mendapatkan daripada halal, rezeki yang halal dan yang thayyibah, yang insya Allah nantinya dimakan oleh anak istri Allah. Dapat pahalanya dengan begitu, hadirin. Nilai kadarnya itu hidup kita semakin bagus begitu. Bukan hanya kita penghasilannya kita yang kita cari, tapi kadar dari Allah yang akan menilai kita itu bagus. Dijaga lagi. Setelah dia kerja, dia dengan telatennya tepat waktu dia kerja, jam 7 masuk, jam 7 sebelum jam 7 dia datang. Klok, dia jujurnya dapat di antara kejujuran nilai kedua. Dia pergi tadi udah lihat karena Allah, bukan karena pimpinan, bukan karena daripada dia bekerja di perusahaan tersebut, tapi karena Allah dia bekerja, dapat nilainya. Dapat lagi. Dia bekerja dengan rapi, dengan rajin, dia menjaga kedisiplinan waktu, disiplin di antaranya kebersihannya, dia menjaga segala-galanya. Dapat lagi bukan dari pimpinan yang punya perusahaan, Allah memberikan nilai dengan nilai yang telah Allah berikan dengan niat dia bekerja tadi. Dapat, ya. Sampai udah dapat, udah dia makan siang. Sebelum makan siang tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia diam dulu sejenak, dia jawab dulu azan. Dapat lagi di antara kebaikan dunia wal akhirah ketika orang menjawabkan azan. Kadarnya Allah kasih. Cuma kita nih, telinga kita buntu, otak kita kadang buntu, nggak memanfaatkan momen keseharian kita yang Allah berikan jalannya dari Nabi Muhammad SAW. Habis. Makanya habis begitu ada hidup kita itu ya begitu, kitanya nggak orang yang menyia-nyiakan waktunya begitu. Hadirin yang dimaksudkan menyia-nyiakan waktu. Oh ya, azan dulu, jawab dulu Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna, dia langsung dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang disebut nama Nabi Muhammad. Dapat semua kesempurnaan dia. Udah dia sholat berjamaah sama pekerjaannya ataupun sama orang-orang yang ada di situ, dia berjamaah, dapat lagi pahala sholat berjamaah. Udah dia menyambungkan lagi kerjanya, jadi semuanya dapat berkah dan dapat berkah sampai dia pulang ke rumah, masuk ke rumah lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, dapat lagi pahalanya, dicium sama istrinya, bersalaman, dapat lagi pahalanya akhirnya diberikan juga, dapat istrinya, dapat anaknya, dapat dan rezeki yang dia dapatkan tadi, semua yang mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, dan yang dimakannya semuanya halal dan menjadikan sempurna dalam kehidupan rumah tangganya. Itu yang dimaksud yang tidak menyia-nyiakan waktu, dan dia menyiapkan sesuatu kadarnya agar dinilai oleh Allah Jalla Jalaluhu, agar nilainya sempurna menjadi umat Nabi Muhammad. Paham ya? Paham ya? Jadi kadarnya kita buat terus kadar ini supaya kita ternilai. Kita sendiri tergantung dari kitanya, bukan dari orang lain, dari kita. Pulang dari sini seperti apa kita ya, itu tergantung dari kita. Kita mau melalaikan waktu lagi, berarti itulah jawabannya. Kita mau menyialkan hidup kita, membuat sial hidup kita, gak usah kerjakan sholat, pasti bakal sial. Kita misalkan ingin sial keluarganya kita, maka kita jangan pernah kita mendapatkan keridhaan dari Allah, bakal sial terus hidupnya kita. Berarti udah tahu jawabannya, di mana letak bakal kadarnya kita dinilai oleh Allah bagus atau buruknya, tergantung dari kitanya sendiri. Ya, bagaimana kita ingin sempurna, ingin mulia, ingin mendapatkan bagusnya ataupun buruknya, tergantung darinya diri kita sendiri. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu sisa-sisa kita yang ada untuk menjelang mautnya kita, menjelang kematiannya kita. Tentu semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan menjumpai kematiannya, dan kita yang bernyawa pun insya Allah nanti kita pun pasti akan menjumpai kematiannya, tidak akan pernah terlewatkan, dan kita jadikan untuk sisa-sisa waktunya kita ini untuk terus mendapatkan kadar nilainya kita dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang beriman. Amin. Meninggal dalam waktu daripada meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad, meninggal dunia dalam keadaan ridho dari Nabi Muhammad, meninggal dunia dalam keadaan cinta dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ya Allah, dengan sisa-sisa waktu kami ini ya Allah, jadikanlah daripada sisa-sisa umur ini menjadi umur yang bermanfaat, yang selalu kami mendapatkan kebaikan ini, agar kami jadikan manfaat di dalam kehidupan kami. Baik ilmu yang kami dapatkan agar bisa berubah kami menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih sempurna, hamba yang lebih untuk menjalankan perintah-Mu dengan ketakwaan, dengan dari keimanan kami kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami, hubungan kami dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sempurna ya Allah, menjadi kuat kepada Rasulullah, dan dengan menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya Allah ya Rabb, jadikanlah hubungan kami pada malam hari ini mendapatkan daripada keridhaan-Mu, sehingga kami menjaga terus hubungan yang baik ini hingga nantinya kami meninggal dunia selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin.